Kisah nyata, anak durhaka yang dikutuk menjadi seekor kera. Kutukan sejati, kisah tragis anak durhaka yang berakhir menjadi seekor kera di Desa Karangkedaung. Desa Karangkedaung, Jawa Timur, di sebuah desa kecil yang damai di kaki gunung hidup seorang janda tua bernama Mbah Kampong bersama anak laki-lakinya satu-satunya, bernama Slepi. Kisah ini tidak hanya mengguncang hati para warga desa, tetapi juga menyebar luas ke seluruh penjuru negeri, bahkan menjadi cerita peringatan tentang pentingnya menghormati orang tua. Berikut ini adalah kisah lengkap, panjang, dan memilukan tentang bagaimana seorang anak laki-laki yang dahulu ceria berubah menjadi sosok durhaka dan berakhir dikutuk oleh ibunya sendiri menjadi seekor kera raksasa yang kini dipercaya oleh masyarakat masih bergentayangan di hutan sekitar desa. Masa kecil yang bahagia. Slepi lahir dari keluarga sederhana. Ayahnya, Pak Tirto, meninggal saat Slepi berusia 5 tahun karena tertimpa longsor saat menggali sumur warga. Sejak saat itu, Mbah Kampong membesarkan Slepi seorang diri dengan penuh kasih sayang. Ia menyekolahkan anaknya dengan hasil menjual kue keliling dan menjahit baju warga. Slepi dikenal cerdas dan tampan. Banyak tetangga berharap ia kelak menjadi orang sukses. Ia sering memenangkan lomba di sekolah dan bahkan pernah diundang ke kota untuk lomba pidato antar kecamatan. Namun, semua mulai berubah saat Slepi menginjak usia remaja. Perubahan sikap dan awal kedurhakaan. Saat masuk SMK di kota, Slepi mulai bergaul dengan teman-teman yang salah. Ia mulai malu dengan ibunya yang tua dan sederhana. Ketika Mbah Kampong datang ke sekolah untuk memberikan bekal makanan, Slepi malah membentak di depan umum. "Aku malu punya ibu seperti kamu. Pulang saja, jangan buat aku jadi bahan tertawaan." Mbah Kampong hanya bisa menahan air mata, namun tetap mendoakan anaknya setiap malam. Lambat laun, Slepi makin keras kepala. Ia sering pulang malam, mencuri uang ibunya untuk berfoya-foya, dan bahkan pernah berkata, "Tanpa aku, ibu itu bukan siapa-siapa. Harusnya dia bersyukur punya anak sepertiku." Puncak kedurhakaan. Pada suatu malam Jumat Legi, saat hujan deras mengguyur desa, terjadi pertengkaran hebat antara Mbah Kampong dan Jaya. Ibu tua itu memohon agar Slepi berhenti hidup dalam kesombongan dan kembali menjadi anak yang dulu. Namun Slepi malah mendorong ibunya hingga terjatuh di depan rumah. Ia berteriak, "Kamu hanya beban hidupku. Mati saja sana, biar aku bebas." Tangisan Mbah Kampong menggema di tengah hujan. Warga yang mendengar hanya bisa menggelengkan kepala, tak kuasa ikut campur karena terlalu takut dengan amarah Slepi yang membabi buta. Dalam kondisi tubuh lemah, Mbah Kampong bersujud ke tanah sambil mengangkat tangan ke langit dan berkata, "Ya Tuhan, jika anakku benar-benar sudah kehilangan hati nuraninya, maka tunjukkanlah padanya bentuk hukuman dari surga. Jika Engkau berkehendak, ubahlah dia menjadi hewan yang sesuai dengan tabiatnya." Kutukan menjadi kera. Langit menggelegar. Petir menyambar tepat di pohon waru tua depan rumah. Tiba-tiba tubuh Slepi kejang-kejang, matanya memerah, kulitnya mulai ditumbuhi bulu-bulu kasar. Dalam hitungan detik, tubuhnya berubah drastis menjadi seekor kera raksasa bermata merah menyala. Warga desa yang menyaksikan kejadian itu lari ketakutan. Suara raungan keras terdengar hingga ke 5 desa tetangga. Sang kera mengamuk, berlari masuk ke hutan sambil mengeluarkan suara pilu. Mbah Kampong pingsan di tempat. Saat sadar, ia hanya bisa menangis dan berkata, "Anakku, maafkan ibu. Tapi inilah balasanmu atas segala luka yang kau berikan." Babak kelima, hutan larangan dan legenda hidup. Sejak kejadian itu, hutan tempat Slepi bersembunyi dikenal sebagai hutan kera kutukan. Banyak warga bersumpah masih melihat kera raksasa itu di malam hari, duduk termenung di atas pohon, menangis seperti manusia, menatap rumah-rumah penduduk dengan penuh penyesalan. Beberapa penduduk bahkan melaporkan bahwa setiap malam Jumat Legi, terdengar suara kera berteriak, "Ibu, maafkan aku," dari dalam hutan. Legenda Slepia menjadi peringatan di sekolah-sekolah dan pengajian, dijadikan pelajaran wajib tentang pentingnya berbakti kepada orang tua. Penutup, sebuah peringatan bagi semua anak. Kini, di depan rumah Mbah Kampong, terdapat papan bertuliskan, "Hormatilah ibumu sebelum semuanya terlambat." Mbah Kampong sendiri telah meninggal dunia 5 tahun setelah kejadian itu, dimakamkan di sisi hutan tempat anaknya tinggal dalam wujud kera. Di batu nisannya tertulis, "Ibu yang tetap mencintai meski dilukai, memaafkan, bahkan hingga akhir hayat." Pelajaran dari kisah ini. Jangan pernah menyepelekan restu dan doa orang tua, khususnya ibu. Kesuksesan, kebahagiaan,
dan keberkahan hidup banyak bertumpu pada keridhaan orang tua. Jika kita menyakiti mereka, maka balasannya tidak hanya di dunia, tetapi bisa jadi menanti di akhirat. Jika kamu ingin kisah ini dijadikan cerita rakyat bergambar, naskah drama, atau novel bab per bab, aku bisa bantu lanjutkan. Mau dijadikan versi cerita pendek anak-anak juga bisa. Kisah nyata, anak durhaka yang dikutuk menjadi seekor kera. Kutukan sejati, kisah tragis anak durhaka yang berakhir menjadi seekor kera di Desa Karangkedaung. Desa Karangkedaung, Jawa Timur, di sebuah desa kecil yang damai di kaki gunung hidup seorang janda tua bernama Mbah Kampong bersama anak laki-lakinya satu-satunya, bernama Slepi. Kisah ini tidak hanya mengguncang hati para warga desa, tetapi juga menyebar luas ke seluruh penjuru negeri, bahkan menjadi cerita peringatan tentang pentingnya menghormati orang tua. Berikut ini adalah kisah lengkap, panjang, dan memilukan tentang bagaimana seorang anak laki-laki yang dahulu ceria berubah menjadi sosok durhaka dan berakhir dikutuk oleh ibunya sendiri menjadi seekor kera raksasa yang kini dipercaya oleh masyarakat masih bergentayangan di hutan sekitar desa. Masa kecil yang bahagia. Slepi lahir dari keluarga sederhana. Ayahnya, Pak Tirto, meninggal saat Slepi berusia 5 tahun karena tertimpa longsor saat menggali sumur warga. Sejak saat itu, Mbah Kampong membesarkan Slepi seorang diri dengan penuh kasih sayang. Ia menyekolahkan anaknya dengan hasil menjual kue keliling dan menjahit baju warga. Slepi dikenal cerdas dan tampan. Banyak tetangga berharap ia kelak menjadi orang sukses. Ia sering memenangkan lomba di sekolah dan bahkan pernah diundang ke kota untuk lomba pidato antar kecamatan. Namun, semua mulai berubah saat Slepi menginjak usia remaja. Perubahan sikap dan awal kedurhakaan. Saat masuk SMK di kota, Slepi mulai bergaul dengan teman-teman yang salah. Ia mulai malu dengan ibunya yang tua dan sederhana. Ketika Mbah Kampong datang ke sekolah untuk memberikan bekal makanan, Slepi malah membentak di depan umum. "Aku malu punya ibu seperti kamu. Pulang saja, jangan buat aku jadi bahan tertawaan." Mbah Kampong hanya bisa menahan air mata, namun tetap mendoakan anaknya setiap malam. Lambat laun, Slepi makin keras kepala. Ia sering pulang malam, mencuri uang ibunya untuk berfoya-foya, dan bahkan pernah berkata, "Tanpa aku, ibu itu bukan siapa-siapa. Harusnya dia bersyukur punya anak sepertiku." Puncak kedurhakaan. Pada suatu malam Jumat Legi, saat hujan deras mengguyur desa, terjadi pertengkaran hebat antara Mbah Kampong dan Jaya. Ibu tua itu memohon agar Slepi berhenti hidup dalam kesombongan dan kembali menjadi anak yang dulu. Namun Slepi malah mendorong ibunya hingga terjatuh di depan rumah. Ia berteriak, "Kamu hanya beban hidupku. Mati saja sana, biar aku bebas." Tangisan Mbah Kampong menggema di tengah hujan. Warga yang mendengar hanya bisa menggelengkan kepala, tak kuasa ikut campur karena terlalu takut dengan amarah Slepi yang membabi buta. Dalam kondisi tubuh lemah, Mbah Kampong bersujud ke tanah sambil mengangkat tangan ke langit dan berkata, "Ya Tuhan, jika anakku benar-benar sudah kehilangan hati nuraninya, maka tunjukkanlah padanya bentuk hukuman dari surga. Jika Engkau berkehendak, ubahlah dia menjadi hewan yang sesuai dengan tabiatnya." Kutukan menjadi kera. Langit menggelegar. Petir menyambar tepat di pohon waru tua depan rumah. Tiba-tiba tubuh Slepi kejang-kejang, matanya memerah, kulitnya mulai ditumbuhi bulu-bulu kasar. Dalam hitungan detik, tubuhnya berubah drastis menjadi seekor kera raksasa bermata merah menyala. Warga desa yang menyaksikan kejadian itu lari ketakutan. Suara raungan keras terdengar hingga ke 5 desa tetangga. Sang kera mengamuk, berlari masuk ke hutan sambil mengeluarkan suara pilu. Mbah Kampong pingsan di tempat. Saat sadar, ia hanya bisa menangis dan berkata, "Anakku, maafkan ibu. Tapi inilah balasanmu atas segala luka yang kau berikan." Babak kelima, hutan larangan dan legenda hidup. Sejak kejadian itu, hutan tempat Slepi bersembunyi dikenal sebagai hutan kera kutukan. Banyak warga bersumpah masih melihat kera raksasa itu di malam hari, duduk termenung di atas pohon, menangis seperti manusia, menatap rumah-rumah penduduk dengan penuh penyesalan. Beberapa penduduk bahkan melaporkan bahwa setiap malam Jumat Legi, terdengar suara kera berteriak, "Ibu, maafkan aku," dari dalam hutan. Legenda Slepia menjadi peringatan di sekolah-sekolah dan pengajian, dijadikan pelajaran wajib tentang pentingnya berbakti kepada orang tua. Penutup, sebuah peringatan bagi semua anak. Kini, di depan rumah Mbah Kampong, terdapat papan bertuliskan, "Hormatilah ibumu sebelum semuanya terlambat." Mbah Kampong sendiri telah meninggal dunia 5 tahun setelah kejadian itu,
dimakamkan di sisi hutan tempat anaknya tinggal dalam wujud kera. Di batu nisannya tertulis, ibu yang tetap mencintai meski dilukai, memaafkan, bahkan hingga akhir hayat. Pelajaran dari kisah ini, jangan pernah menyepelekan restu dan doa orang tua, khususnya ibu. Kesuksesan, kebahagiaan, dan keberkahan hidup banyak bertumpu pada keridhaan orang tua. Jika kita menyakiti mereka, maka balasannya tidak hanya di dunia, tetapi bisa jadi menanti di akhirat. Jika kamu ingin kisah ini dijadikan cerita rakyat bergambar, naskah drama, atau novel bab per bab, aku bisa bantu lanjutkan. Mau dijadikan versi cerita pendek anak-anak juga bisa. Kisah nyata, anak durhaka yang dikutuk menjadi seekor kera. Kutukan sejati, kisah tragis anak durhaka yang berakhir menjadi seekor kera di Desa Karangkedaung. Desa Karangkedaung, Jawa Timur, di sebuah desa kecil yang damai di kaki gunung hidup seorang janda tua bernama Mbah Kampong bersama anak laki-lakinya satu-satunya, bernama Slepi. Kisah ini tidak hanya mengguncang hati para warga desa, tetapi juga menyebar luas ke seluruh penjuru negeri, bahkan menjadi cerita peringatan tentang pentingnya menghormati orang tua. Berikut ini adalah kisah lengkap, panjang, dan memilukan tentang bagaimana seorang anak laki-laki yang dahulu ceria berubah menjadi sosok durhaka dan berakhir dikutuk oleh ibunya sendiri menjadi seekor kera raksasa yang kini dipercaya oleh masyarakat masih bergentayangan di hutan sekitar desa. Masa kecil yang bahagia. Slepi lahir dari keluarga sederhana. Ayahnya, Pak Tirto, meninggal saat Slepi berusia 5 tahun karena tertimpa longsor saat menggali sumur warga. Sejak saat itu, Mbah Kampong membesarkan Slepi seorang diri dengan penuh kasih sayang. Ia menyekolahkan anaknya dengan hasil menjual kue keliling dan menjahit baju warga. Slepi dikenal cerdas dan tampan. Banyak tetangga berharap ia kelak menjadi orang sukses. Ia sering memenangkan lomba di sekolah dan bahkan pernah diundang ke kota untuk lomba pidato antar kecamatan. Namun, semua mulai berubah saat Slepi menginjak usia remaja. Perubahan sikap dan awal kedurhakaan. Saat masuk SMK di kota, Slepi mulai bergaul dengan teman-teman yang salah. Ia mulai malu dengan ibunya yang tua dan sederhana. Ketika Mbah Kampong datang ke sekolah untuk memberikan bekal makanan, Slepi malah membentak di depan umum. "Aku malu punya ibu seperti kamu. Pulang saja, jangan buat aku jadi bahan tertawaan." Mbah Kampong hanya bisa menahan air mata, namun tetap mendoakan anaknya setiap malam. Lambat laun, Slepi makin keras kepala. Ia sering pulang malam, mencuri uang ibunya untuk berfoya-foya, dan bahkan pernah berkata, "Tanpa aku, ibu itu bukan siapa-siapa. Harusnya dia bersyukur punya anak sepertiku." Puncak kedurhakaan. Pada suatu malam Jumat Legi, saat hujan deras mengguyur desa, terjadi pertengkaran hebat antara Mbah Kampong dan Jaya. Ibu tua itu memohon agar Slepi berhenti hidup dalam kesombongan dan kembali menjadi anak yang dulu. Namun Slepi malah mendorong ibunya hingga terjatuh di depan rumah. Ia berteriak, "Kamu hanya beban hidupku. Mati saja sana, biar aku bebas." Tangisan Mbah Kampong menggema di tengah hujan. Warga yang mendengar hanya bisa menggelengkan kepala, tak kuasa ikut campur karena terlalu takut dengan amarah Slepi yang membabi buta. Dalam kondisi tubuh lemah, Mbah Kampong bersujud ke tanah sambil mengangkat tangan ke langit dan berkata, "Ya Tuhan, jika anakku benar-benar sudah kehilangan hati nuraninya, maka tunjukkanlah padanya bentuk hukuman dari surga. Jika Engkau berkehendak, ubahlah dia menjadi hewan yang sesuai dengan tabiatnya." Kutukan menjadi kera. Langit menggelegar. Petir menyambar tepat di pohon waru tua depan rumah. Tiba-tiba tubuh Slepi kejang-kejang, matanya memerah, kulitnya mulai ditumbuhi bulu-bulu kasar. Dalam hitungan detik, tubuhnya berubah drastis menjadi seekor kera raksasa bermata merah menyala. Warga desa yang menyaksikan kejadian itu lari ketakutan. Suara raungan keras terdengar hingga ke 5 desa tetangga. Sang kera mengamuk, berlari masuk ke hutan sambil mengeluarkan suara pilu. Mbah Kampong pingsan di